Hai adik-adik semua yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Pia Online. Kali ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-17 dengan tema keajaiban berbagi kasih terhadap sesama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus yang membuat mukjizat, yaitu dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai dan melanjutkan kegiatan kita dalam Pia Online ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat rahmat karunia-Mu dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan Pia Online. Kiranya Engkau berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari Pia Online ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, kita lanjutkan kegiatan Pia Online ini dengan sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita ke pujian. Sesuai tema bacaan Injil kita pada pagi hari ini, untuk pujian yang pertama, kita nyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Are you ready? Kalau sudah siap, adik-adik berdiri dulu yuk. Kita menyanyikan bersama lagu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarkanlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarkanlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
Sekarang saatnya kita ke lagu yang kedua. Judulnya Selamat Pagi Tuhan. Kakak yakin adik-adik sudah bisa lagu ini. Adik-adik sering mendengarkan lagu ini sewaktu di via online sebelumnya. Siap ya? Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mudah kan? Sekali lagi yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulang lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah, sekarang kita akan langsung kepada bacaan Injil. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Oke, kita langsung ke bacaan Injil. Halo adik-adik, mari kita persiapkan untuk membaca Injil pada hari ini. Kita persiapkan kitab suci kita. Dan kita buka Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus,
suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, Bu Helen berharap hari ini kalian semua gembira, bahagia, bersama dengan saudaranya, bersama dengan orang tua. Kita ketemu lagi di Biak Online dalam renungan hari ini. Anak-anak sudah membaca kitab suci dari Injil karangan Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Apakah ada anak-anak yang mau cerita tentang isi dari bacaan ini? Yesus berangkat ke mana ya anak-anakku? Yesus berangkat ke Danau Galilea. Danau Galilea ini juga nama lain itu adalah Danau Tiberias ya. Jadi Tiberias, Galilea itu sebenarnya sama. Hanya letaknya. Kalau misalnya di daerah Galilea namanya Danau Galilea. Tapi ini yang Yesus tuju ini adalah daerah Tiberias, makanya namanya Danau Tiberias. Apa yang terjadi anak-anak di sana? Orang-orang datang berbondong-bondong menyambut Yesus yang baru merapat di tepi Danau Tiberias. Karena apa mereka mencari Yesus ya anak-anak? Karena mereka menyaksikan, mendengarkan bahwa Yesus itu banyak melakukan mujizat, banyak melakukan tanda-tanda heran. Orang sakit disembuhkan, orang tuli mendengar, orang yang lumpuh bisa berjalan ya, orang yang mati bisa hidup kembali. Yesus pada waktu di tepi Danau Tiberias itu, Yesus naik ke atas bukit dan Yesus duduk di sana. Pada saat itu adalah hari raya Paskah Yahudi. Anak-anak tahu hari raya Paskah Yahudi? Ya, mereka merayakan kembali peristiwa bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka semua dengan tekun mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Sudah sampai lama, agak sore mungkin ya, kita melihat di situ orang-orang itu dengan setia datang mendengarkan Yesus. Dan Yesus berkata kepada siapa itu? Filipus. Yesus kan kasihan melihat banyak orang itu yang lama sekali mendengarkan Yesus. Kalau kita mengikuti kegiatan ya, kalau lama kita pasti akan haus dan lapar. Tuhan Yesus juga peduli. Tuhan Yesus minta kepada muridnya yang bernama
Filipus. Anak-anak masih ingat ya nama 12 rasul? Nah, yang dulu Bunda Helen menugaskan kalian untuk menulisnya ya. Ini Tuhan Yesus minta kepada Filipus. Yesus mengatakan apa? Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, Yesus kenapa bertanya pada Filipus? Nah, karena Yesus itu mau mencobai Filipus. Apa yang Filipus bisa lakukan? Filipus menjawab apa? Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Walaupun hanya satu orang mendapat 1 potong roti, tapi tidak cukup. Kita tidak punya banyak uang bisa membeli roti sebanyak itu. Nah, sekitar berapa orang ya anak-anak ya yang mendengarkan pengajaran Yesus? Sekitar berapa orang ya? Ayo baca di bagian berikutnya. Sekitar 5.000 orang. Itu baru yang dihitung laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi yang datang itu mungkin sekeluarga. Nah, dalam keadaan sulit begitu, dalam keadaan bingung begitu, ada seorang murid. Mungkin sesudah dia keliling-keliling, dia tahu ada sesuatu mungkin yang bisa membantu. Andreas namanya ya. Andreas datang kepada Tuhan Yesus. Anak-anak tahu Andreas itu saudaranya siapa ya? Andreas itu saudaranya siapa ya anak-anak? Dari 12 rasul. Andreas itu saudaranya Simon Petrus ya. Simon Petrus bersaudara dengan Andreas. Ya, Andreas datang kepada Yesus dan menyampaikan apa? Ini yang luar biasa, ini cocok untuk anak-anak ini. Tuhan, di sini ada seorang anak yang mempunyai apa? Mempunyai roti. Berapa banyaknya? 5 roti dan 2 ekor ikan. Mungkin dalam pikiran Andreas, masa cukup ya beri makan orang 10.000 ya? 5.000 laki-laki, 5.000 ibu-ibu, anak-anak 5.000. Wah, 15.000 orang. Bagaimana cukup 2 ekor ikan dan 5 roti? Yesus di sini membuktikan anak-anak siapa itu Yesus, ya. Yesus mengatakan suruh orang-orang ini semua duduk. Dan 5 roti, 2 ikan itu diberikan kepada Yesus. Anak kecil yang memiliki bekal ini dengan ikhlas memberinya kepada Yesus. Dia tidak pelit. Pada waktu diminta oleh Andreas, dia dengan senang hati memberi bekalnya itu kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan apa kepada para murid? Suruh orang-orang itu semuanya duduk di atas rumput. Apa yang Yesus lakukan anak-anak? Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dan Yesus mengucap syukur. Yesus berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada 2 ikan dan 5 roti. Sesudah Yesus mengucap syukur itu, Yesus menyuruh murid-murid itu untuk membagi kepada 15.000 orang yang hadir di situ. Anak-anak, menurut anak-anak, kurang apa enggak ya 5 roti dan 2 ikan? Ternyata terjadi mujizat yang luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan itu, mereka semua bisa makan sampai kenyang. Nah, setelah mereka makan sampai kenyang, apakah masih sisa? Ternyata masih sisa. Yesus mengatakan apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka mengumpulkan sisa-sisa roti jelai itu. Dikumpulkan semua, jumlahnya berapa bakul ya?
12 bakul, bukan setengah ya, 12 bakul penuh. Wah, luar biasa. Nah, sesudah itu orang-orang itu mengatakan ternyata ini Yesus ini adalah orang benar. Dia sungguh benar-benar nabi yang akan datang ke dunia ini. Tidak salah kita percaya dan mengikuti Yesus. Tapi ternyata mereka ingin supaya Yesus itu menjadi raja. Raja yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, menyediakan makanan mereka, menyediakan semua yang mereka butuhkan. Apakah itu tujuan Yesus datang ke dunia ini? Tidak. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita ambil untuk menjadi kebiasaan hidup kita? Yang pertama tadi, teladan dari anak kecil. Anak kecil itu yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan itu, dengan ikhlas hati memberinya. Dia tidak pikir untuk dirinya, tapi dia memikirkan juga permintaan Yesus. Nah, anak-anak, kadang-kadang anak-anak juga pelit ya. Di rumah ada makanan lauk gitu ya. Saudaranya belum makan, ada lauk banyak, ambil double. Sementara saudaranya tidak mendapat ayam goreng itu. Nah, ini termasuk anak yang pelit, hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, Bunda berharap di rumah anak-anak juga mau peduli. Jadi kalau mama itu menyediakan lauk ya, apalagi di masa pandemi sulit ini, mama siapkan lauk. Si Tere 1, Tata 1, Januar 1, sudah itu dimakan. Dan ingat anak-anak, Yesus itu mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak, apakah juga anak-anak selalu mengucap syukur untuk segala yang anak-anak terima? Kesehatan, papa dan mama, rezeki makanan, buah-buahan yang disediakan yang ada di rumah. Apakah anak-anak bersyukur untuk itu? Nah, Yesus itu mengajarkan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita terima. Apakah hanya bersyukur saja? Tidak. Juga dibagikan, bagi dengan senang hati, peduli kepada kesulitan orang, memberi dengan ikhlas hati. Apakah terus anak kecil itu dia kekurangan? Tidak. Ternyata dari 5 roti dan 2 ikan itu sekian ribu orang itu bisa kenyang. Coba anak-anak, kalau anak-anak memberi seseorang atau memberi orang yang membutuhkan dan orang itu senang. Misalnya, kalian memberi makanan kepada pengemis yang miskin, yang kelaparan. Anak-anak melihat pengemis itu makan dengan dengan lahap, makan dengan begitu enaknya. Apakah anak-anak merasa sedih? Waduh, makananku dimakan oleh pengemis itu. Wah, eman yo, ini makananku dimakan. Tidak kan? Anak-anak pasti akan merasa bahagia. Anak-anak akan merasa senang. Oh iya, makanan yang saya beri ini sungguh menolong orang lain. Nah, Yesus mengajarkan kita juga untuk mau menolong orang lain dengan ikhlas hati. Apa yang kita berikan dengan ikhlas hati itu menyenangkan orang lain, dan Tuhan juga membuat kita bahagia. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini Tuhan juga minta kita untuk mau berbelas kasih, untuk mau berbagi. Umat di paroki Pogot ini juga banyak yang terpapar COVID. Apa yang bisa anak-anak bagikan sebagai ungkapan belas kasih? Mungkin ada tetangga di dekat rumahmu yang juga terpapar. Apakah kalian harus datang menolongnya secara fisik? Tidak.
Anak-anak bisa berbelas kasih dengan menyebut nama mereka dalam doa-doa mereka. Makanan yang kalian makan mungkin dikurangi, yang kalian makan berikan kepada mereka yang terpapar COVID. Mungkin WA mereka, hibur mereka. Nah, di saat-saat seperti inilah anak-anak kita belajar untuk melaksanakan perintah Yesus ini, mempunyai hati yang berbelas kasih. Yesus membuat keajaiban, berbagi kasih kepada sesama. Maka kita juga pun mari membuat keajaiban. Keajaiban yang pertama, mau mempunyai hati yang berbelas kasih. Berilah dengan senang hati, jangan pelit, jangan kikir, jangan egois, tapi berbagilah dengan senang hati, karena Tuhan sudah memberkati anak-anak dengan luar biasa. Melalui siapa? Melalui papa mama, melalui orang tua. Nah, anak-anakku yang terkasih, bulan Juli ini hari ini kita mengakhiri seluruh kegiatan kita di bulan Juli. Kita bahagia sudah bisa melewati bulan ini. Boleh mengingatkan lagi ya, tema-tema pelajaran selama bulan Juli. Dan semoga itu dimengerti, diyakini, dikatakan dari perkataan, dan dilakukan dengan perbuatan nyata. Pertemuan yang pertama, minggu pertama, hati terbuka dan percaya pada Yesus yang sungguh hebat, sungguh luar biasa. Yang kedua, sesudah hati kita terbuka untuk Yesus yang luar biasa itu, saya siap untuk diutus oleh Tuhan. Saya siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan, untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Berikutnya minggu ketiga, anak-anak yang penuh belas kasih. Nah, anak-anak yang penuh belas kasih. Dan yang keempat, hari ini kita mengasihi sesama kita dengan sukacita karena Kristus mengasihi kita. Kalau kita mengasihi sesama dengan sukacita, maka sama dengan Kristus juga yang mengasihi sesama dengan sukacita. Anak-anak siap untuk berbagi? Jadilah berkat bagi sesama, bagi orang tua. Anak-anak kan tahu lagu hidup ini adalah kesempatan. Sesudah ini anak-anak boleh mengajak papa mamanya, mari nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Dan selama kita diberikan kehidupan, jadilah berkat, berbelas kasihlah kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, saatnya sekarang kita melakukan aktivitas. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah keajaiban berbagi kasih terhadap sesama. Maka pagi hari ini kakak mengajak adik-adik untuk menyebutkan perbuatan kasih yang dapat adik-adik lakukan bagi sesama. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, siapkan 1 lembar karton buffalo atau juga bisa karton bekas. Yang kedua, lem. Yang ketiga, gunting. Kemudian, spidol dan kertas warna-warni atau kertas lipat. Langkah pertama, bentuklah karton menjadi sebuah jam dinding. Adik-adik boleh memilih bentuk bulat, boleh juga memilih bentuk kotak, seperti ini. Setelah dibentuk, berilah tanda titik-titik pada setiap angka jam untuk memudahkan memasang tulisan, seperti ini. Guntinglah kertas kecil-kecil sesuaikan dengan lebar jam. Kemudian,
Tulislah perbuatan kasih pada kertas kecil tersebut. Tempelkan kertas pada setiap titik yang sudah adik-adik tandai, seperti ini. Kemudian, buatlah jarum jam di tengah. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Jadi deh, kakak yakin aktivitas adik-adik pasti lebih bagus hasilnya daripada punya Kak Alek. Jangan lupa ya, adik-adik kirim hasil aktivitas ke grup WA via RPD. Halo adik-adik, saatnya kita dua jari, 2 menit ajaran iman. Adik-adik, dua jari kita hari ini akan membahas tentang apa dasar martabat manusia. Apa ya dasar martabat manusia? Sebelumnya nih, kakak mau tanya ke adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa itu martabat? Ya, jadi martabat itu adalah hak seseorang untuk dihormati dan dihargai. Jadi, martabat itu adalah harga diri dan juga kehormatan. Kita semua memiliki martabat, seperti kakak dan juga adik-adik juga memiliki martabat. Martabat kita sama-sama untuk dihormati dan dihargai. Nah, dasar martabat manusia adalah penciptaan kita dalam gambar Tuhan. Semua orang memiliki sifat kemanusiaan yang sama dan juga sama-sama dipanggil untuk berbagi dalam kehidupan Tuhan. Jadi adik-adik, setiap orang itu adalah sesama kita. Oke adik-adik, sekian dua jari pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Oke adik-adik, bagaimana? Tetap semangat dan sukacita selalu kan? Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan via online ini, marilah kita berdoa memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kegiatan via online hari ini. Kami boleh bergembira, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta kami mohon kiranya sabda-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang baik, yang boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah melakukan kegiatan via online ini dari awal hingga akhir, tetap dengan sukacita, bergembira selalu. Kita akan berjumpa lagi dalam via online minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.